أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولأجدادنا ولمن له حق علينا ولأهل هذا الجماعة ولشيخنا ومشايخنا ومعلمين ومتعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاجات يقضي حاجاتنا من حوائج الخير إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ونكتب ما قدموا وآثارهم
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك العليا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia, kepada ibu, kepada kepala sekolah SMP negeri yang kita cintai, juga kepada seluruh dewan guru dan staf TU yang dimuliakan, hafizahum. Kiranya Allah memelihara kepada mereka, Allah memberikan panjang umur, sehat badan, selamat iman, selalu tetap dalam beribadah kepada Allah. Kelak kita akan berangkat semuanya kembali kepada Allah, akan diselamatkan kalam pada akhir dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya cintai kepada seluruh para siswa-siswi SMP yang sangat kita cintai. Kalian adalah merupakan generasi agama dan generasi bangsa.
Kalian adalah yang memegang tongkat estafet agama ke depan, yang akan mengatur negara ini dengan baik, serta yang akan mengatur agama ini dengan baik. Suatu saat akan datang pada tangan kalian. Maka apabila kalian mengambil kesempatan ini dengan baik, dengan kalian belajar dengan baik, baik ilmu pendidikan agama ataupun ilmu pendidikan umum, sesungguhnya suatu saat kalian akan menjadi orang yang sukses dan akan menjaga negara dan menjaga agama ini dengan baik sebaik-baiknya. Tetapi yang sangat kami takuti para guru-guru kalian bagi generasi kami ini, apabila suatu saat kalian tidak bisa mengatur agama dan negara dengan baik sebaik-baiknya, jika pada ketika saat ini dalam masa belajar kalian tidak mau dengan penuh keyakinan. Jadi siapa saja yang tidak yakin dengan menuntut ilmu pendidikan agama adapun ilmu pendidikan umum, maka suatu saat nanti akan datang di suatu masa, kata Rasul, yaitu negara ini dan agama ini akan hancur sehancur-hancurnya apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama dan ilmu pendidikan umum. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan para ahlinya, maka tunggu saja tanggal kehancurannya. Jadi apabila kita tidak mempunyai ilmu pendidikan umum, bagaimana tata cara mengatur menata negara ini dengan baik, kemudian tidak mempunyai ilmu pendidikan agama, maka bagaimana kita cara mengatur negara ini dengan agama yang ada pada diri kalian yang telah kita belajar? Maka jika semua itu telah sirna pada diri kita, hancurlah negara sehancur-hancurnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, akan datang orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang zalim yang akan memimpin negara dan agama ini. Na'udzubillah, itu yang sangat kami takuti. Maka wahai para generasi yang sangat kami sayangi dan kami cintai, kemarahan yang telah kami luapkan pada ketika kami ini mengajar kepada kalian, karena kami menginginkan dan harapan kami supaya kalian menjadi orang-orang yang berguna pada agama dan negara. Kami suatu saat umur kami sudah menua, mungkin kami tidak akan lama lagi akan berangkat kembali kepada Allah dengan berpisahnya ruh dengan jasad kami, artinya meninggal. Tetapi negara dan agama ini kami titipkan kepada kalian. Jika kalian ingin hidup damai, ingin hidup tentram sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, maka sungguh enak, lezat dan sangat bahagia karena hidup dalam keadaan damai. Begitu susahnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian begitu susahnya para pahlawan-pahlawan terdahulu, yaitu Cut Nyadin, Cut Mutia, kemudian siapa lagi? Laksamana Hayati, kemudian Pangeran Patimura. Semua mereka itu adalah pahlawan pejuang negara ini. Mereka rela istrinya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan anak-anaknya menjadi yatim, karena memang mereka itu dengan penuh keyakinan dan penuh keteguhan untuk memperjuangkan agama dan memperjuangkan negara ini akibat daripada jajahan oleh para Belanda dan oleh jajahan Jepang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga itu tidak akan kembali lagi kepada kita. Maka apabila kita ingin menghormati, menyayangi, mencintai kepada negara dan tanah air kita ini, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bahagian daripada orang-orang yang beriman, itu kata Nabi. Apabila seseorang itu cinta kepada tanah air, tanah kelahirannya, negara tempat dia lahir dan negara yang tempat dia tempati, maka sesungguhnya itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah menjaga kedamaian di dalam negara dan tanah airnya, sesungguhnya dia telah menjaga agama Islam. Karena apabila tidak damai hidup dalam negara ini,
maka sungguh akan hancur sehancur-hancurnya dengan kelompok, dan berbagai macam kelompok akan timbul untuk bertikai dan mempertikaikan semua manusia. Apabila telah bertikai antara kelompok ini dengan kelompok itu, maka sesungguhnya negara ini hancur dan agama ini pula akan hancur. Apakah kita rela? Ridhakah kita? Senangkah kita ketika melihat negara yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, agama Islam, kemudian yang diperjuangkan negara ini oleh pahlawan-pahlawan terdahulu, mungkinkah kita melihat hancur dengan begitu saja? Senangkah kita? Maka mari kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yaitu cucu-cucu daripada mereka semuanya, para pahlawan dan para pejuang. Sesungguhnya jadilah kita ini adalah orang-orang yang amanah. Apa itu orang yang amanah? Orang-orang yang terpercaya. Apabila dipercaya, maka jangan jadikan dirimu orang-orang yang munafik, yaitu mengkhianati para pejuang-pejuang terdahulu. Sayangilah kepada negara. Jangan menghancurkan negara ini dengan karena ulah dan sikap dan keinginan untuk menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bagaimana perjuangan mereka? Kadang-kadang mereka itu hidup dalam hutan, dalam keadaan kelaparan daripada kejaran para musuh-musuhnya. Lalu anak-anaknya diambil oleh para musuh, ditembak di kepalanya, kemudian dibunuh istri-istri mereka. Tetapi kita belum merasakan akan hal demikian. Maka oleh karena itu, hargailah perjuangan-perjuangan mereka. Jika memang kalian ini adalah merupakan orang-orang yang terpercaya, jaga agama, jaga negara ini dengan baik sebaik-baiknya. Jika kalian menjaga negara dan agama ini dengan baik, sungguh kalian adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna. Maka oleh karena demikian, wahai para generasi, hiduplah kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup semena-mena dan jangan hidup sesuka hatimu. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, suatu saat kamu akan menjadi mayit. Jangan terlalu senang, bergembira, bersandiwara di atas dunia ini. Semua kita ada kewajiban. Ada kewajiban menuntut ilmu, ada kewajiban melaksanakan ibadah 1 hari semalam 5 waktu. Kemudian ada saatnya kita berhubungan baik dengan sesama manusia. Maka jagalah, rawatlah kedamaian ini dengan baik sebaik-baiknya. Hidup damai itu indah. Pernahkah kalian merasakan hidup damai itu indah? Pernah? Pernah. Inilah telah kita rasakan. Kalau kita lihat di negeri lain yang telah dijajah pada sampai saat ini, seperti di Palestina, datang musuh, tembak, kemudian dibunuh dengan besi, kemudian dibunuh dengan senjata yang ada pada diri mereka, ya, maka sungguh takjub saat kita melihat atas kelakuan mereka. Sungguh tidak ada pri kemanusiaan, tidak sayang kepada manusia. Anak-anak dibom, kemudian anak-anak ditembak, kemudian anak-anak daripada orang-orang Islam sungguh diinjak-injak dan ditimbun dengan tanah, bahkan kadang-kadang ditimbun dengan batu kerikil ataupun dengan beton daripada kehancurannya bangunan. Ingat, renungkan begitu susahnya hidup mereka yang telah mereka jalani. Mudah-mudahan Allah menjauhkan musibah dan bala seperti demikian itu yang akan tertimpa kepada kita suatu saat. Insya Allah, Allah Maha Sayang kepada para hambanya jika kita belajar berdoa kemudian dengan baik dan sekeras-kerasnya untuk menjaga. Allah akan menurunkan ketentraman, kebahagiaan kepada para hamba. Jika bukan untuk hamba yang Allah berikan, lalu kepada siapa lagi? Allah selalu memperhatikan kepada para hambanya. Wahai hambaku, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Patuhlah apa yang telah aku perintahkan, jauhkan daripada apa yang telah aku larangkan. Mudah-mudahan kalian itu akan berjalan pada jalan menuju kepada surgaku dengan penuh kasih sayang dan keridhaan yang ada pada diriku ini. Itulah yang Allah sampaikan kepada para hambanya. Maka renungkan, pahami hidup ini. Jangan hidup asal-asalan saja. Jangan hidup hanya untuk memamerkan kekayaan, untuk memamerkan kecantikan, untuk memamerkan sesuatu yang ada, kelebihan yang telah Allah berikan nikmat pada diri kita.
Jadi apabila kita sibuk dengan menampakkan semua kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh kesombongan, maka tidak ada lagi yang menjaga ataupun yang memerhatikan kepada kekurangan yang ada pada agama dan kekurangan pada negara-negara yang sangat kita cintai ini. Hanya itu pesan daripada kami, daripada guru-guru kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang berguna, generasi yang dapat terpercaya, dan kalian pula, kita-kita semua akan kembali ke hadirat Allah dengan akhir kalam yang dirahmati dan diberikan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.